Dita adalah mahasiswa semester 2 di universitas. Lihat nih guys, aku baru beli tas branded yang harganya mahal banget. Lihat nih, ada emasnya juga loh. Wah, gila sih. Ini kan tas branded yang limited edition itu ya. Iya dong. Halah, tas kayak gitu kok dibangga-banggain sih. Orang tas murahan kayak gitu, palingan juga tas KW itu. Dita, jangan asal ngomong kamu ya. Ini tas ori. Orang papa aku loh beliin langsung di Paris. Bilang aja kamu tuh iri kan? Ya nih, masa kamu asal bilang gitu sih? Padahal kan kita semua tahu kalau orang tua si Ratih nih kerjanya jadi pengusaha yang sukses di Paris. Gak mungkin lah beliin anaknya tas palsu. Duh, bisanya banggain harta orang tua doang. Banggain hasil diri sendiri dong. Gak malu apa kerjaannya minta sama orang tua? Kayak aku nih, walaupun sederhana tapi hasil usaha sendiri. Dit, kamu tuh kenapa sih malah jadi bahas soal mandiri? Padahal kan aku niatnya cuma mau ngasih tahu doang kalau aku habis dibeliin tas branded sama papaku. Ratih, itu bukan ngasih tahu namanya, tapi pamer dan sombong. Dita, udah bilang aja kamu ini kan sama Ratih. Ya gak ada salahnya dong. Dia pingin pamer harta orang tuanya. Toh kerjaannya orang tuanya halal. Bener banget tuh apa kata David. Jangan-jangan kamu tuh iri ya? Karena orang tua kamu tuh cuma petani. Ups. Iya, kenapa kalau orang tua aku cuma petani? Aku gak mau, aku malah bangga. Duh, kerja jadi petani aja kok dibanggain sih? Kayak aku dong, banggain orang tuaku yang jadi pengusaha sukses. Udah, yuk masuk ke kelas. Udah mau masuk nih. Lagian kalau meladenin si Dita tuh gak ada selesainya. Dia tuh ratunya ngeles. Ya udah yuk masuk kelas. Tinggalin aja tuh si Dita yang ngesok banget jadi manusia mandiri. Padahal kenyataannya mah dia emang miskin. Ih, nyebelin banget sih mereka berdua tuh. Mentang-mentang mereka anak orang kaya, bisa asal ngehina orang. Awas aja ya kalian. Pasti suatu hari aku bales kalian. Sepulang kuliah Dita pun kerja di toko seperti biasa. Dita, kamu nih kebiasaan banget datangnya telat deh. Duh, maaf pak. Tadi saya ada kelas tambahan di kampus. Halah, kamu tuh ada aja alasannya. Udah saya bilang ya, kalau kamu tuh gak bisa membagi waktu untuk kuliah dan kerja, mending kamu keluar aja deh. Jangan gitu dong pak. Saya bisa kok membagi waktu untuk kuliah dan kerja. Cuma emang beberapa minggu ini tuh ada kelas tambahan mendadak. Udah capek saya dengerin semua alasan yang kamu punya. Sana, kamu langsung kerja aja. Baik pak. Sekali lagi maaf ya. Pengen deh bisa dapat kerjaan yang lebih baik dan gajinya lebih besar. Tapi aku aja belum lulus kuliah. Gimana caranya coba? Yang ada malah aku diusir kalau ngelamar kerja dari perusahaan. Dita, kamu tuh kerja malah ngelamun aja gitu sih. Itu loh udah banyak pembeli yang ngantri. Bukannya kamu layanin malah ngelamun aja sih. Maaf pak, pikiran saya lagi nggak fokus. Kamu nih saya perhatikan udah sering datang terlambat dalam kerjaannya. Terus kerja itu nggak maksimal. Kamu tuh niat kerja nggak sih, Dit? Pak, saya tuh bener-bener niat kerja kok. Dita, kalau kerja tuh yang bener dong. Jangan asal-asalan. Maaf ya pak, saya berjanji akan perbaiki kinerja saya supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya pegang ya omongan kamu. Ingat, kalau kamu mengulangi kesalahan kamu ini lagi, saya akan pecat kamu. Baik pak, saya akan mengusahakan yang terbaik. Mohon jangan langsung dipecat pak sayanya. Baiklah, ya sudah. Sana, cepat layani para pembeli yang sudah banyak mengantri itu. Iya pak. Duh, lagi-lagi kena semprot sama bos. Pokoknya jangan sampai aku buat kesalahan lagi. Aku harus kerja lebih baik lagi. Akhirnya selesai juga kerjaanku. Capek banget hari ini. Udahlah kena marah bos. Mana banyak pelanggan yang komplain gak jelas lagi. Rasanya mau meledak nih kepala. Mana banyak tugas kuliah lagi yang belum aku kerjain. Sebaiknya aku langsung balik deh ke kos-kosan. Udah malam banget nih. Di tengah jalan lewat Rati dengan mobil mewahnya. Duh,
anak miskin lagi jalan kaki ya. Kasian banget sih. Makanya punya mobil mewah dong kayak aku gini. Duh, anak manja. Kakinya patah ya. Sampai harus naik mobil. Kasian banget sih. Kaya tapi nggak bisa jalan. Dita, jaga ya omongan kamu itu. Aku masih bisa jalan. Kamu tuh sembarangan aja bilang kakiku patah. Lah, itu bisa jalan. Kok malah naik mobil sih? Ih, nyebelin banget sih kamu. Awas aja ya kamu di kampus besok. Mau apa kamu, ha? Kamu kira aku takut sama ancaman kayak gitu? Anak manja, anak manja. Kamu tuh kurang ajar banget sih. Astagfirullah. Ada aja sih yang bikin emosi. Untung aja aku masih bisa sabar. Kalau enggak udah aku jambak-jambak si Ratih itu. Udahlah, mending aku harus cepet-cepet sampai kos-kosan. Tak lama, Dita pun sampai di kos-kosannya. Akhirnya bisa rebahan juga. Gimana ya caranya supaya aku bisa dapet uang yang banyak? Sebel banget deh kalau dihina sama si David dan si Ratih. Sebenarnya tuh aku juga pengen loh pamer barang-barang branded dan bisa hidup hedon. Tapi apalah dayaku. Apa aku ngutang di pinjol aja ya? Setidaknya aku bisa bales penghinaan Ratih dan David. Dan buktiin kalau aku juga bisa beli barang-barang branded. Tapi kalau nanti aku nggak bisa bayar, gimana coba? Udah, pinjol-pinjol aja. Lagian itu kan online, nggak akan ada yang tahu. Masalah bisa dan nggak bisa bayar mah belakangan. Yang penting mah kamu bisa buktiin ke Ratih dan David. Emangnya kamu nggak mau gitu ngelihat wajah mereka yang malu karena telah salah menghina kamu? Ya udah deh, aku pinjol aja. Aku cari jasa pinjol yang personal aja apa ya? Soalnya kalau yang perusahaan tuh biasanya ngeri pas nagihnya. Pasti nyiapin preman-preman. Nah, ketemu nih jasa pinjol personal. Oke, kita penuhin semua persyaratannya. Terus tinggal tulis aja deh nominal yang mau dipinjam. Pinjam 500 juta kayaknya cukup deh. Wih, mantep banget, bisa langsung ditarik loh. Akhirnya aku bisa dapat uang yang banyak dan beli barang-barang branded yang bisa aku pamerin ke Ratih dan si David itu. Langsung aja deh aku pesen beberapa barang branded yang limited edition. Lihat gak si Dita, kok kelihatan pakai barang-barang branded sih? Yuk kita samperin. Mana-mana? Walah, iya. Ya udah yuk, langsung aja kita samperin. Duh Dita, sekarang kok gaya kamu kelihatan hedon banget sih. Hah? Itu tas sama sepatu kamu merek ZN ya? Yang limited edition dan super mahal itu? Iya dong. Dan asal kalian tahu ya, aku beli ini semua tuh pakai uang kerja keras aku sendiri. Bukan minta-minta sama orang tua. Heh Dita, kamu nyindir aku ya? Iya, aku sih nggak nyindir ya. Tapi kalau kamu merasa malah bagus deh. Biar kamu tuh sadar kalau harta orang tua tuh nggak usah terlalu dibangga-banggain. Iya, suka-suka aku lah. Kok kamu malah ngatur sih? Orang tua aku? Dih, dasar. Iya, aku kan cuma ngasih saran aja gitu. Lagian nggak ada bagusnya tuh banggain harta orang tua. Udah. Kok malah ribut sih? Maaf ya Dit, kalau selama ini kita itu sudah meremehkan dan menghina kamu. Padahal kamu itu hebat banget loh. Bisa beli barang-barang yang branded uang kerja kerasmu sendiri. Ih, David, kamu tuh apa-apaan sih? Pakai acara minta maaf dan ngakuin si Dita. Berarti mau kamu gak terima sekalipun kita gak bisa merubah fakta kalau si Dita ini lebih baik daripada kita. Kita ini mandiri dan gak pernah minta uang sama orang tuanya. Bodoh gak peduli aku. Aku mau ke kelas aja. Tunggu tuh, bareng dong. Kan kita sekelas. David dan Ratih pun pergi sementara Dita. Akhirnya aku bisa buktiin ke mereka. Si David aja sampai minta maaf loh. Duh, ternyata kalau kita kelihatan banyak uang tuh pasti ya semua orang tuh langsung berubah sikapnya. Andai aja ya hidupku beneran seenak ini, pasti aku bahagia. Udahlah, daripada kebanyakan mikir,
Mending aku masuk kelas aja. Sejak saat itu Dita terus meminjam uang ke pinjol hingga suatu hari. Duh, gawat. Udah ada pemberitahuan lagi. Kalau aku udah harus bayar pinjaman pinjolnya. Duh, gimana ya? Mana uangku udah habis lagi kepake semua. Kemarin juga aku habis kena pecat dari kerjaan karena nggak pernah masuk lagi. Yaudah deh, biarin aja. Siapa tahu gitu adminnya lupa kalau aku ngutang sama dia. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ke kos-kosannya Dita. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya adalah pemilik personal pinjol yang mbaknya pinjam. Mbaknya belum bayar hutangnya loh. Sedangkan ini waktunya sudah lewat dari perjanjian awal. Duh, mampus aku. Didatengin langsung loh sama yang punya. Aku harus gimana ya? Mana aku lagi nggak megang uang sama sekali lagi. Maaf mas, sebenarnya saya kemarin tuh mau langsung bayar. Cuma kebetulan saya terkena musibah. Jadi uangnya yang buat bayar itu kepake deh. Walaupun begitu mbak harus tetap membayar hutangnya mbak. Kalau mbaknya tidak membayar, saya akan menyita barang-barang berharganya mbak. Jangan dong mas. Saya mohon kasih waktu dan keringanan. Saya bener-bener lagi nggak megang uang ini. Mbaknya cantik juga ya. Gimana kalau kita buat perjanjian saja? Hah? Perjanjian apa mas? Saya akan anggap semua hutang mbaknya ini lunas. Tapi ada syaratnya. Apa mas syaratnya? Syaratnya gampang kok. Kamu hanya perlu menyerahkan itu yang kamu punya pada saya. Duh, kok syaratnya harus kayak gitu sih? Tapi kalau aku mau nyerahin kehormatanku, hutangku pasti lunas semua. Ya udah deh mas, saya setuju. Saya akan menyerahkan kehormatan saya. Baik kalau gitu, besok kamu datang ke hotel ini ya. Keesokan harinya, Ini bener kan alamat hotelnya di sini? Wih, gila banget sih. Mewah banget ini hotel. Seumur-umur aku belum pernah loh nginep di hotel semewah ini. Dava pun datang. Mbak, saya sudah sampai duluan aja. Ya sudah yuk, langsung masuk aja. Saya sudah memesan kamar. Di hotel itu Dita akhirnya menyerahkan kehormatannya demi bisa melunasi hutang pinjolnya. Mas, dengan begini semua hutang saya sudah lunas kan? Ya tenang aja, kan sesuai dengan perjanjian aja. Syukurlah, akhirnya semua hutangku bisa lunas. Apa mbaknya tidak merasa sedih sudah menyerahkan kehormatan mbaknya hanya demi melunasi hutang pinjol? Enggak sih, yang penting sekarang saya bisa bebas dari jeratan hutang pinjol. Loh, kok semua barang-barang saya ditaruh di luar, Pak? Hei Dita, kamu ini gak tahu diri banget sih. Kamu ini sudah nunggak gak bayar-bayar kos selama berbulan-bulan. Iya ya ampun. Aku sampai lupa bayar kos lagi. Mana uangku udah habis lagi buat beli barang-barang branded. Pak, gimana kalau saya bayarnya pakai barang branded saya, Pak? Mahal loh, Pak, harganya. Saya nggak butuh barang-barang branded nggak berguna kayak begitu. Saya hanya butuh sekarang tuh uang. Tapi, Pak, ini bisa dijual loh, Pak, dengan harga mahal. Saya nggak peduli. Intinya kalau kamu nggak bisa bayar kos pakai uang, ya kamu harus angkat kaki dari kos-kosan saya ini. Kasih saya keringanan lah, Pak. Kalau Bapak usir saya dari sini, saya nggak tahu loh, Pak, mau tidur di mana malam ini. Ya itu bukan urusan saya. Udah, sana kamu pergi. Pak, please lah, Pak, jangan usir saya. Saya mohon banget. Kasih saya waktu 2 hari lagi. Buat saya bisa jualin semua barang-barang branded saya, supaya bisa dapat uang dan bayar uang kos-kosan. Ya sudah, saya kasih kamu waktu 2 hari ya. Ingat, kalau di waktu 2 hari kamu tetap nggak bisa bayar kos-kosan ini, kamu harus langsung pergi dari kos-kosan saya ini. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya. Pemilik kosannya itu pun kemudian pergi, sedangkan Dita harus memasukkan semua barangnya ke kos-kosannya. Ya ampun. Baru aja terlepas dari jeratan hutang pinjol. Hampir diusir coba dari kos-kosan. Pokoknya semua barang brandedku ini harus laku terjual. Kalau enggak bisa pusing aku. Ya udah deh, aku posting aja di sosmed. Siapa tahu gitu ada yang minat. His, ini beneran apa? Nggak ada yang mau beli barang-barang brandedku. Padahal ini limited edition loh. Dan udah aku kasih diskon pula. Masa satupun orang nggak ada yang minat sih?
Duh, mana besok aku harus bayar kos-kosan. Ah, kalau barang-barang brandedku nggak ada yang laku, gimana coba aku bisa dapat uang buat bayar kos-kosan? 2 hari kemudian, tok 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 tok. Keluar kamu, Dita. Mana janji kamu akan bayar kos-kosan hari ini? Maaf banget, Pak. Barang-barang branded saya belum ada yang laku. Bisa nggak, Pak? Kasih saya waktu beberapa hari lagi. Udah cepet-cepet kemasin semua barang-barang kamu. Pak, saya mohon, Pak, sekali ini lagi. Kasih saya waktu, Pak. Please. Saya bilang enggak ya enggak. Udah cepet keluar dari kos-kosan ini. Atau saya panggil anak buah saya buat mengusir kamu secara paksa. Baiklah, Pak. Saya akan segera pergi dari kosan ini. Dita pun terpaksa angkat kaki dari sana. Duh, aku harus kemana ya? Huh, huh. Kok perutku rasanya mual banget ya? Apa jangan-jangan aku hamil anak pemilik dari pinjol personal itu lagi? Tapi kan nggak mungkin. Orang ngelakuinnya cuma sekali, masa langsung jadi sih? Aku harus gimana coba sekarang? Tiba-tiba ada seorang laki-laki menarik dan mengambil semua barang-barang branded milik Dita. Pencuri! Balikin semua barang-barang brandedku. Duh, mana ada HP ku juga lagi di tas itu. Aku udah nggak punya apa-apa lagi coba sekarang. Apa aku jadi pengemis aja ya? Aku udah nggak punya pilihan lagi. Dita pun akhirnya menjadi pengemis sejak saat itu.